laki suka laki. Apakah sebenarnya singkatan LSL itu? Bukan. Terus apa Bang? Iya. Yang selama ini ditangani sama Bang Os, yang dijangkau sama Bang Os, usia termuda berapa Bang Os? Usia termuda ada yang 17 tahun. 17 tahun ya? Bisa nggak sih hal-hal seperti ini disembuhkan? Menurut Bang Os, ya, menurut Mas Gali. Kalau menurut saya sendiri ini 50-50, tidak bisa sepenuhnya. Dari sisi kesehatan, dari sisi penyakit, bisa nggak dia sampai sakit? Yang bisa Bisa. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, masih bersama saya Dr. Dika Permadi sebagai host pada sesi podcast Mas SRD, podcast Kesehatan Masyarakat Sarada. Ya, sobat kita nih ada di rumah. Pada episode 13 kali ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Dua narasumber yang sejak pertama ketemu saya sudah angkat topi, respect, salut kepada dua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ya, langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kita kali ini. Ya, ada dua narasumber yang ada di sini. Monggo bisa perkenalan kepada Sobat Intan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Instan. Saya Bang Os yang biasanya dikenal di kalangan ya. Dan saya dari penjangkau, juga dari pendamping para autis yang sedang saat-saat ini ada di kota Kabupaten Kediri. Iya. Selanjutnya mungkin narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gali dari kelompok dukungan sebaya pelangis hati, dan saya juga tergabung dalam Yayasan Mahameru, di mana Yayasan Mahameru ini berfokus pada pendampingan orang dengan HIV, terutama di bidang psikososialnya. Seperti itu, dan saya adalah salah satu pilar terbentuknya kembali kelompok dukungan sebaya ini di wilayah kota Kabupaten Kediri. Oke, terima kasih perkenalannya Bang Os, Mas Gali. Jadi Bang Os, Mas Gali, episode 13 ini kita mengangkat tema tentang HIV/AIDS dan LSL. Intinya pembahasan kali ini kita sekaligus memperingati Hari AIDS Dunia ya, yang kita peringati pada tanggal 1 Desember kemarin. Iya. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah rawuh ke podcast Mas SRD. Tapi sebelumnya Bang Os, Mas Gali, kita punya sebutan untuk viewer, untuk pemirsa yang ada di rumah. Sebutan kita adalah Sobat Intan. Sobat Intan. Iya. Itu singkatan ya Mas ya. Jadi Sobat Insan Pemerhati Kesehatan. Ya, tadi udah disapa ya Sobat Intan yang ada di rumah ya. Oke, Sobat Intan yang ada di rumah, kita langsung saja nih. Pertanyaan pertama lebih kepada LSL. Kalau saya itu taunya LSL karena sering dapat ada kalimat laki suka laki. Apakah sebenarnya singkatan LSL itu? Bukan. Terus apa Bang? Lagi seks laki-laki. Gitu ya? Iya, bukan betul. suka ya? Bukan. Oh, kalau cuma suka ternyata mungkin nggak sampai. Kalau suka nggak mungkin dia berhubungan. Sampai Nah, kalau seks. tentu saja. Mereka sudah berhubungan Iya, seksual ya. Iya. Jadi karena mungkin familiarnya saya laki suka laki, ternyata bukan ya, jadi laki seks laki. Iya. Bang Os, komunitas LSL ini sendiri, ini di Madiun sebenarnya sudah ada ya Bang? Sudah ada. Bang Os sendiri ini yang menangani. Insya Allah seperti itu. Susah nggak Bang Os menjangkau laki-laki seks laki-laki? Iya, kalau laki-laki seks laki-laki itu untuk perjangkauannya juga super sebenarnya. Super susah. Karena terkait demikian tuh mereka tertutup sekali. Tidak berbeda dengan komunitas yang lain. Karena tertutup berarti Bang Os harus membuka nih. Betul. Gimana caranya Bang Os? Ya dengan pendekatan. Ya. Bukan masuk dalam. Ya, bisa dibilang gimana Mas Gali? Kalau kita masuk kan mesti
Ya, mau tidak mau kita terutama terjunnya seperti itu. LSL sendiri. Iya. Apabila kita mau masuk ke dalam komunitasnya itu tadi, Hmm. mau tidak mau kita memang harus nabrak. Nah, Nah, nyenggol dikit lah. nah, jangan banyak-banyak loh. Bisa dibilang kalau kita masuknya ke orang gila, kita ikut gila. Setuju. Ya betul nggak? Betul. Nah, kalau masuknya ke LSL, ya kita terpaksa. Kita kayak apa ya? Kita telusuri mereka. Ya, sama tahu aja lah ya gitu ya. Jadi masuknya ini bukan berarti masuk secara total. Nah, betul. Jadi kita melakukan pendekatan di awal seperti apa, maunya mereka apa sih, motifnya mereka apa dulu. Oke. Kita harus tahu. Perihal motif nanti kita bahas Siap. lagi. Cuman gini, LSL ini lagi booming. Iya. Saya lihat trennya, nah hingga akhirnya kita takut-takut sendiri lah, intinya seperti itu. Iya. Saya sebagai lelaki yang sesungguhnya itu kadang-kadang melihat LSL agak-agak takut, jangan-jangan nanti saya diapain dan lain-lain. Booming tren LSL ini sebenarnya seperti apa sih Mas? Nah, kalau boomingnya tren LSL saat ini, mereka sudah mulai membuka diri dari media sosial yang ada sekarang. Maraknya media sosial bahkan membuat LSL semakin besar. Iya. Jadi sudah nggak takut ya. Mas? Sudah enggak. Jadi kayak sebagai contoh ada di wilayah kota dan kabupaten. Itu ada beberapa hotspot yang dijadikan tempat nongkrongnya mereka, dan itu biasanya mereka keluar itu mulai untuk ring waktunya itu timingnya mulai jam 8 sampai nanti menjelang Menjelang Oh, pagi. gitu. Jadi kalau mungkin dulu masih malu-malu, tapi sekarang sudah Iya, mulai iya, betul. up ya. Iya. mereka. Seperti Betul itu. sekali. Yang membuat sekarang jadi booming ya Mas. Iya betul. Boomingnya seperti itu, dan dari LSL sendiri mereka ada tertentu aja. Maksudnya tertentu, dia ada yang berperan sebagai cewek, ada yang berperan sebagai laki-laki. Oh, jadi tetap ada peran masing-masing. Ya? Betul sekali. Oh, seperti itu. Saya jadi takut. Maaf ya, ini kita membuka sedikit ya, sekali ya. Jadi ada yang dikatakan biarpun strike, kadang ternyata belok. Itu banyak sekali juga. Oke. Oke. Terus lagi Bang Os, LSL ini kan lagi boomingnya juga ya. Ya betul. Saya boleh nggak nanya kira-kira yang sudah Bang Os jangkau seberapa banyak? Biar masyarakat itu, wah ternyata banyak ya gitu. Banyak nggak kita Kalau jawab? dihitung banyak sekali. Banyak sekali. LSL di Kabupaten dan Kota Madiun Sudah banyak sekali. ada Sobat Titan. Dan ini sebenarnya tren LSL ini tidak hanya di satu wilayah aja, jadi hampir keseluruhan ya, semenjak di mungkin kita kalau istilahnya LGBT ya, Ya. di sini kita kan masih tabu. Semakin media-media itu memberitakan tentang LGBT di luar, nah inilah yang akhirnya mendorong mereka untuk show up. Jadi masyarakat akan menganggap ini sebagai hal yang lumrah takutnya ya. Nah, yang ditakutkan seperti itu. Padahal kita orang timur, Ya. harusnya hal itu kan nggak Ya. pantas lah. Dari budaya sama sejarah-sejarah kita ya nggak boleh seperti itu. Iya. Oke, ternyata sangat mengkhawatirkan saya kalau emang tren booming ini sudah sangat banyak juga LSL yang ada di daerah kita ya Pak Kos. Iya. Terus sebenarnya ada masalah, pasti ada penyebabnya. Betul sekali. Rata-rata penyebabnya apa ya Pak Kos? Kok sampai bisa laki-laki ini berhubungan atau seks dengan laki-laki? Banyak sekali sebenarnya. Selain mungkin ini selain di dunia kesehatan ya, Iya. kita bahasnya mungkin lebih kepada di masyarakat, di sosial. Iya. Apa ini? Sebab-sebabnya apa? Ya biasanya satu ada dari kekerasan seksual. Ya, Pengaruh ya. betul sekali. Terus yang kedua, kecewa dengan pasangan, Maksudnya? pengkhianatan. Oh. Nah, biasanya ada seperti itu. Ya. Karena sering dikhianati, dia udah berpacaran lawan jenis. Dicampakkan. Nah, dicampakkan, sering disakiti. Ya, udah sudah vaksin campak.
Bisa jadi seperti itu. Terus yang ketiga juga dari keluarga, dari orang tua. Kadang ibu berkehendak seperti apa, benernya Mas Dali ya. Terus ibu pengen punya Jadi anak perempuan, ya gitu loh. parentingnya. Ya, Sejak awal. Jadi biasanya begini, dari awal apabila orang tua yang satu ingin Anak cowok. sebetulnya satu ingin perempuan. Sedangkan anak mereka ini laki-laki. Oke, misal ibunya pengen anak cowok, ya udah dia kan tetap sama ibunya, tapi sama bapaknya bisa jadi dia diperlakukan Seperti cewek. Jadi lebih Seperti pada itu. didikan orang Iya. tua ya, Ya. yang bisa membuat muncul. Berubah. Ya. Terus lagi dong, ada nggak sih sebenarnya penyebab seperti iming-iming atau apa seperti itu? Yang mungkin nih ada orang yang lurus, yuk kamu tak belikan ini. Kan ada di istilah di sosial, HP dari Om. Ya. Bisa jadi. Bisa, iya. Dari iming-iming itu kembali ke pribadi mereka. Karena sekarang siapa yang nggak mau sih sama iming-iming? Iya. Nah, apalagi iming-imingnya tidak berisiko. Paling aku cuma Iya. gitu aja, bilang sedikit gitu. Biasanya seperti itu. Iya. Asal sesuai. Berarti Iya. faktor ekonomi. Paling Ya, belanja. dan sebenarnya gini, dari awal mereka berpikirnya gini, apabila biasa satu kali Sekali melakukan. Sekali melakukan, mereka diberikan materi, ya, kok pasti kembali lagi. enak, ini aja dapat Iya, materi. gitu. Nah, Iya. jadi lebih ke money oriented Nah, akhirnya. Mungkin enaknya mereka akhirnya jadi dua. iya, Enak betul. materi sama Iya. kepuasan tersendiri. Dari orang strike pun juga gitu. Dia strike kayak gitu, yang penting dia dapat uang. Dia hanya sebagai posesif aja. Oh iya, berarti ekonomi. Nah, Jadi selain memang dari pendidikan, didikan orang tua, dari faktor ekonomi, kok jadi faktornya banyak juga ya berarti Iya. ya. Makanya ini marak nih sekarang iya. LSM Video ini. sangat booming saat ini, Iya. yang lagi lonjakan tertinggi itu. Aduh, ngeri juga. Terus Bang Os, Iya. yang selama ini ditangani sama Bang Os, yang dijangkau sama Bang Os, usia termuda berapa Bang Os? Usia termuda ada yang 17 tahun. 17 tahun udah. Ya. Ada yang udah. Saya tidak bisa berkata-kata. Ya mungkin biasanya dari anak-anak seperti itu kadang dia dari kecil ada. Jadi sudah tidak memandang usia lagi. Iya betul. Paling tua Bang Os. Paling tua sekitar 60 lebih, ada yang 70 juga ada. Ada Iya. yang Berapa kemarin tuh? Iya 74. 74. Masih, iya. Ya, dan dia sampai sekarang kalau saya bilang dia pure LSL. Jadi benar-benar murni LSL. Jadi tidak ada pernikahan sama sekali, tidak ada. Iya. Dalam hidupnya dia ada perempuan. Ada perempuan. Dan itu sudah di usia 74 tahun. 74 tahun. Harusnya momen-momen di mana dia harus mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, dia malah mendekatkan diri dengan sesama jenis. Iya, betul sekali. Aduh, saya di awal ini sudah sangat bingung. Tapi ini adalah masalah segala umat. Dalam arti kita harus bersama-sama. Dengan adanya podcast ini pun saya berharap Bang Os, Mas Galih, kedepannya masyarakat akan lebih mengerti. Ternyata ada nih masalah yang muncul yang dulu-dulunya tidak ada, sekarang jadi ada seperti itu ya Mas Galih ya. Terus kalau memang tadi itu mulai dari mungkin dari usia muda sampai dewasa sampai mungkin tua, kira-kira bisa tidak sih hal-hal seperti ini disembuhkan? Menurut Bang Os, ya, menurut Mas Galih. Kalau menurut saya sendiri ini 50-50, tidak bisa sepenuhnya. Jadi apabila dia pun menikah, Ya, dia kan tetap ada ketertarikan terhadap sesamanya, walaupun itu hanya sebatas kagum atau seperti apa. Kembali lagi ke komitmen awal. Apabila dia menikah, ya, komitmen awal dia sudah berhenti stop, itu bagus.
Jadi hanya saja mungkin nanti berpengaruh juga dengan dari sisi psikologisnya. Iya. Betul, iya. Berpengaruh di situ. Termasuk nanti mungkin bisa sampai cara dia mendidik anaknya ya, Iya. Iya. akan kembali lagi Parenting. parenting lagi. Ini berbeda kalau dia benar-benar murni memutuskan untuk menjadi seorang LSM sudah. Jadi kembali ke individu individunya dia masing-masing. masing-masing. Hawa itu Nah, Iya. betul sekali. Kalau dia niat, insya Allah bisa. Bisa. Tapi sebisa mungkin, karena 100% pun nggak bisa. Nggak bisa. Orang yang sudah terdidik Ibarat seperti ini nggak bisa. Ibarat uji ya. Dapat Cocok. Kita Dilempar. balikin lagi. Emang benar bentuknya uji. uji, tapi dia tidak sempurna. Ya, betul sekali. Pasti ada motif pecahannya. Iya. Karena ini beda. Kalau orang dengan penyakit TBC mungkin Iya. dalam pengobatan 6 bulan secara disiplin dan rutin kita bisa menyatakan dia negatif sembuh. Tapi kalau LSL berarti tinggal nama itunya. Iya, betul. Iya. Kembali Kita ke udah pribadi kesehatan masing-masing. mungkin hanya bisa memberikan edukasi, memberikan wawasan, memberikan pendampingan kalau memang dia terduga gawat terhadap kita. Tapi rata-rata kan penderita ini, termasuk LSL ini untuk menyampaikan ke tenaga kesehatan itu susah. Makanya dia harus benar-benar ada sosok seperti Mas Khalid yang harus merangkul, menjangkau mereka. Benar, saya angkat topi pada dua sosok ini Sobat Titan. Oke, ternyata disembuhkannya 50-50. Iya. Ya. Terus lagi, LSL ini kalau dikaitkan dengan kesehatan pasti juga akan ada efeknya, akan dampak. Terutama LSL kan tadi laki seks laki ya, Iya. belum tentu sehat seksnya. Apalagi laki-laki sama-sama laki-laki nih. Iya. Kira-kira Mas Kelly, dari sisi kesehatan, dari sisi penyakit, bisa nggak dia sampai sakit yang seru? Bisa. HIV? Bisa. Apabila jadi tidak hanya HIV di situ. Ya, IMS iya, infeksi menular seksual Iya. iya. HIV itu iya. Dan dia juga bisa kena hepatitis B terutama. iya, Ini memang di situ. penyakit Apalagi menular. yang tren untuk saat ini monkeypox. Iya, Nah, TBC juga. Iya, dia TBC. iya, gitu kan. nah cuma dari sisi kesehatan memang itu jadi bisa. Gini, Mas Kelly, mungkin ini lanjut agak lompat sedikit ya. Ya. Kalau mungkin di masyarakat, pengertian dari masyarakat sendiri itu adalah orang terkena HIV/AIDS itu gara-gara dia berhubungan dengan kerja seksual. Yes, LSL bisa enggak? Maksud saya LSL juga bisa mengakibatkan itu ya berarti sekarang. Iya. Bisa. Bisa Trennya- mengakibatkan. Trennya malah naik. Karena trennya untuk saat ini Saya LSM paling tinggi. paling tinggi saat ini. Waduh, boleh nggak diceritain sebenarnya mulai kapan nih? Tren LSL Sebenarnya LSL tren ini sebenarnya sudah lama. sudah lama ya. Sudah lama, hanya pada saat itu kan orang masih banyak yang tabu, jadi masih belum bisa menerima. Tapi sekarang mereka mulai show up. Iya, jadi tetap ya Bang ya, Iya. LSL mengakibatkan ya masalah kesehatan, terutama penyakit menular seksual, penyakit infeksius lain, hingga mungkin sampai penyakit HIV yang Ya. sekali. Oke, terus gimana nih tidak lanjut perihal komunitas LSL ini Bang Mas yang sudah sangat menjamur nih, bisa nggak kita tanggulangi biar tidak sampai terkena HIV/AIDS? Insya Allah tetap bisa. Bisa ya? Iya. Dengan cara penjangkauan, Menjamur. pendampingan dari rekan-rekan yang sudah reaktif, kita rangkul, kita bersama, kita sosialisasikan, kita galakkan untuk mereka sadar diri untuk selalu jaga kesehatan. Tapi pasti ada penentangan. Betul, ada juga. Itu PR-nya Bang Mas. Betul sekali. Tetap semangat ya Bang Mas. Iya, siap. Berikan bersama Bang Mas. Dan sebenarnya ini juga
tidak hanya tugas seorang penjangkau sendiri. Gimana? Kita kembali lagi, terutama untuk di lingkungan masyarakatnya ya. Setuju. Lingkungan masyarakat itu kita harus melibatkan seluruh lintas sektor di sini. Ya. Ini yang paling penting di sini. Karena ini masalah skala umat ya. Hanya saja saya mohon apabila melakukan satu tindakan, ini yang paling penting, hak asasi manusianya. Nah, Oke, jadi pendekatannya tidak dengan cara-cara yang merampas hak asasi betul ya. sekali. Itu karena hak asasi manusia ini kan juga diatur dalam undang-undang. Setuju. Jadi keputusan terakhirnya kembalikan ke personal masing-masing. Oke, termasuk mungkin Pak Mas biar sobat Intan di rumah tahu Mas kali juga. Kita di dunia kesehatan tentunya adalah sebagai seorang dokter kita juga sudah disumpah untuk merahasiakan identitas pasien, merahasiakan penyakit pasien. Jadi kalau memang takutnya nih orang ingin berobat saja, ingin mengakui saja kalau dia sakit, itu takut kalau disebarluaskan. Iya, betul sekali. Itu yang mungkin bisa jadi pengertian untuk masyarakat bahwasanya jangan takut untuk berobat, jangan takut untuk memeriksakan diri. Iya. Karena saya yakin seluruh dokter pasti akan merahasiakan identitas pasien, penyakit pasien sesuai dengan sumpahnya. Ya. Termasuk mungkin Mas Galih. Ya. Mas Galih kalau masuk ke komunitas, Bang Os juga masuk ke komunitas itu pasti juga dirahasiakan. Iya, betul Ya. sekali. Iya, kita selalu merahasiakan status dari masing-masing Iya. pendampingan yang saya dampingi itu selalu kita rahasiakan. Karena dari sisi saya sendiri, selain saya sebagai pilar dari KDS tadi, Ya. yang kedua saya juga punya perjanjian semacam MOU. Iya. Kembali lagi ke konfidensial, kerahasiaan. Iya. Saya sendiri aja juga selalu ngasih penguat ke audit. Saya selalu bilang, seberapa besar kamu persahabatan kamu dengan rekan kamu, sejauh pun jangan katakan. Oh, iya. Yang tahu hanya kamu dan aku. Jadi Dan juga dari itu aja. kerahasiaannya 100% akan terkunci. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman yang ada di rumah yang menonton video ini, satu pesannya, kalau memang ada satu penyakit yang mungkin mengarah ke LSL atau ke HIV ya, jangan takut untuk berobat, jangan Iya, takut betul sekali. untuk gabung ke komunitas. Kayak gitu ya Mas Iya, kalian. Nanti betul komunitas kita bahas di belakang ya. Siap. Saya mau tanya lagi nih, perihal lintas sektor yang mungkin pengalamannya Mas Galih dan Bang Os. Iya. Saat ada penentangan dengan lintas sektor, apakah juga bisa nih lintas sektor kita ajak kerjasama untuk merahasiakan Bisa. identitas? Bisa. Karena kan pasti takut nih, jangan dilaporin Pak RT, jangan sampai itu Pak Ustadznya tahu kalau saya ini. Tetap bisa ya? Tetap bisa. Oke, jadi penanganannya dengan masyarakat tetap dengan lintas sektor. Iya. LNSL bisa mengakibatkan orang dengan sakit HIV/AIDS. Sebenarnya HIV/AIDS di sini, Kabupaten Madiun terutama Mas Galih, banyak nggak Mas? Banyak. Masih berkeliaran di luar berarti? Masih. Ada. Ada. Masih yang menyangkal juga banyak denial. Denial banyak. Banyak juga. Waduh, Nah, yang harus diwaspadai ini sebenarnya ini masalah denial ini. Iya. Denial ini sampai kalau dia denial hanya beberapa waktu aja, hari ataupun minggu. Tapi ada juga yang sampai sekarang denial, belum memutuskan untuk mengambil terapi pengobatan, justru dia ingin menularkan. Ya, Dan berkeliaran lagi. Ini yang paling berbahaya. Yang paling berat seperti itu. Ya, Jadi, kemungkinannya itu ya, satu dia mau berobat, Betul. dua dia masih denial, ya. ketiga dia balas dendam. Iya, boleh sudah. Malah pengen nular. Menularkan Ya, ke yang karena, lain. biasanya mereka nggak tahu komunitasnya ini. Komunitas apabila dia sudah berstatus, mendapat status baru sebagai seorang ODIF atau ODA, Udah.
Apa itu ODA? Biar teman-teman tahu. ODA itu orang dengan HIV/AIDS. Oke. Biasanya, kalau saya menyebut ODA itu apabila dia sudah masuk ke stadium yang lanjut. Katakanlah dia masuk stadium 3 atau bahkan ke-4 masuk ke fase AIDS, itu kita menyebutnya ODA. Tapi apabila dia masih berada dalam tahap awal, 1-2 atau belum muncul penyakit yang lain, saya menyebutnya ODI. Oke. Jadi mungkin makna dari komunitas akhirnya apa, Mas? Sebagiannya kan orang-orang komunitas nih. Iya. Makna dari komunitas dalam kelompok dukungan sebaya ini sebenarnya apa itu namanya? Kalau di KDS sendiri atau kelompok dukungan sebaya itu apa itu? Ini jadi kayak KDS itu suatu wadah. Jadi yang mana nantinya kita memang melakukan pendampingan, terutama terhadap teman-teman yang merasa denial atau ada penolakan, terutama yang paling sulit itu adalah penerimaan status. Ya, dan kita juga mendorong untuk kepatuhan terapinya seperti apa, kita ikut memonitoring. Jadi ya hanya Luar biasa. ya hanya di situ saja, dan kita juga apabila ada yang close follow-up. Jadi misal teman di dalam KDS ini tadi ada, ini ada nih yang putus pengobatan, yuk kita samperin, Kita kasih semangat misal lagi. kita mengenal teman itu ya, Iya. lalu kita akan melakukan tracing, kita arahkan, kita tidak memaksa, kembali lagi kita tidak memaksa, kita mengedukasi betapa pentingnya pengobatan kembali. Jadi makna dari komunitas sebenarnya sangat luar biasa juga. Iya. Intinya ya ini tempat kalian, Iya. tempat di mana ini keluarga yang akan merangkul kalian mulai dari kamu seperti apa hingga kamu nanti akan jadi apa, itu tempatnya di komunitas. Betul sekali. Iya. Mas, saya sendiri jujur, walaupun saya bukan orang lama ya di Kabupaten Madiun tentunya, cuman saya itu orang asli Madiun. Tapi saya belum pernah dengar nih komunitas-komunitas seperti ini. Secara singkatnya dong, biar saya tahu berapa lama komunitas ini terbentuk sebenarnya. Sebenarnya ya, untuk kelompok dukungan sebaya ini dulu di awal tahun 2000 itu sudah terbentuk, dan itu Madiun termasuk salah satu KDS yang sangat dipertimbangkan di level provinsi, bahkan nasional pun juga tahu Madiun ada KDS. Hanya saja mungkin saat itu di tahun-tahun 2000 itu untuk terapinya sendiri masih sangat terbatas kan, Tidak seperti saat ini. Ya. Itu jadi ada rata-rata mereka satu kematian, bukan lagi gila, kematian, terus pengobatan, terus akhirnya vakum juga, terus muncul lagi namanya Sehati komunitas di Madiun ini ya. Iya, di Madiun. Bang Mas, Apa? sudah mulai gabung komunitas? Enggak, sudah. Mulai dari Dari awal. top. Terus lanjut. di Sehati ini sangat besar. Besar juga. Dipertimbangkan juga Ya. di provinsi. Ya, dan akhirnya tumbang juga. Tapi bukan karena kematian. Bukan, jadi mungkin karena banyak yang keluar kota. Jadi itu ya tantangan-tantangan di komunitas itu ya. Vakum, gimana, terus akhirnya di tanggal 14 Januari Ya. 2002 kemarin, 2022. 2023, 2023. jadi di Januari kemarin saya putuskan, saya mulai mengumpulkan orang-orang yang pernah terlibat dalam sumpah mobil. Dan alhamdulillah Ribuan. sangat respect terhadap saya. Kita putuskan untuk ribuan dengan nama baru. Namanya apa, Mas? Sehati. Oke. Jadi komunitas sekarang adalah
namanya Pelangi Pelangi Sehati. Oke. Itu punya markas nggak komunitasnya? Ada. Jadi kami punya untuk sekretariat kami tempatkan di wilayah kota. Hanya saja untuk base camp-nya kita tempatkan di wilayah Madiun. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya di sini, kenapa harus ada pelanginya? Nah ini, ya oke. Sedangkan pelangi kan identik dengan warna-warna. Ya, di Ya, dalam dunia LGBT. Jadi saya nggak mau nyebut. Ya. Jadi sebenarnya saya mengambil nama pelangi Ya. itu karena pelangi itu terdiri dari beragam warna. Hanya saja pelangi yang saya tanamkan di sini filosofinya itu kita itu dari berbagai macam golongan di sini. Jadi bukan karena LGBT-nya tidak, tapi semuanya ada di sini. Berbagai warna kumpul jadi satu. Iya, Kita tidak melihat latar belakang mereka seperti itu. Itu sangat pelangi. Nanti untuk Pelangi Sehati ini sekarang sudah ada di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Betul. Ya, itu kalau nih, tapi nauzubillah nih ya, semisal nih saya ketemu sama pasien mas, Betul. saya sampaikan, saya edukasi, kalau ternyata terjangkit Iya, penyakit HIV, ya, Iya. saya harus menghubungi siapa nih? Atau orangnya ini kalau pengen gabung ke komunitas, caranya gimana nih? Bisa, Bisa. nanti bisa langsung ke saya atau ke Pak Os. Jadi dari Mas Os ini tadi bisa langsung disambungkan juga ke saya nantinya. Jadi, Tinggal pribadi ini ya, aja. ya. Iya betul. langsung sebagai admin juga. Bisa langsung. Waduh. Terbuka sekali. Jadi, karena di sini saya sendiri juga siapapun teman apabila membutuhkan bantuan, terutama support dalam hal psikososial seperti itu, masukkan aja langsung ke grup. Saya berikan salah satu kebebasan untuk teman-teman. Kamu kenal dia mau masuk komunitas, silahkan. Ya. Tapi kembali lagi ya kerahasiaannya. Betul sekali. Tapi kadang juga si Odu sendiri kadang kan juga nggak mau ya gabung dalam satu komunitas. Itu Ya. juga ada yang nggak mau. Ada yang seperti itu. Ada Jadi kalau itu. seperti itu pendampingannya secara person. Iya, secara person sendiri. Person. Kadang kan Karena begini, alurnya biasanya ada yang merasa kurang nyaman, Nah, kurang nyaman. Oke. Dia baru bisa open keseluruhan perihal statusnya. Hanya saja nanti biasanya dia condong ke satu orang. Nah dari sini kita tetap berkoordinasi juga. Jadi nggak apa-apa sih kamu mau dampingin dia, silakan. Tapi tanggung jawab ya. Kamu Oke. harus- Bener-bener memantau Iya. ya, bener-bener mengatur juga ya. jangan sampai dia putus pengobatan masuk ke fase AIDS akhirnya mengakibatkan kematian. Jadi kalau boleh saya bilang keanggotaan dari kelompok lingkungan sebaya Iya. ADS ini ya seperti yang dijelaskan ini tadi. Iya, Atau betul ada sekali. struktur anggota. Ada. Oh, Jadi, gitu ada? kami punya struktur keanggotaan dalam KDS. Jadi ada koordinator, ada sekretaris, bendahara, bahkan kalau saya sendiri sebagai pendukung sebayanya. Tuh. Jadi untuk anggota yang lain, kami ada anggota itu yang aktif dan yang pasif di sini. Jadi yang aktif dia benar-benar care, dia mereka juga bisa menjadi volunteer juga seperti itu. Hanya saja tidak yang harus saya contohkan di sini yang mungkin saya pertegas. Apabila seseorang ingin masuk ke dalam KDS ini tadi, dia tidak harus berstatus. Nah, itu kan di luar Ya, selain banyak orang yang acuh, ya, ternyata pasti juga masih banyak orang yang akan peduli, betul. termasuk Saya berdua sendiri. Bang Mas Dari. iya. Betul. Ternyata kepeduliannya terhadap hal ini cukup besar. Betul. Saya sendiri sebagai seorang dokter yang notabene harus mengobati pasien, tidak hanya pengobatan klinis, tapi penyakit-penyakit masyarakat seperti ini saja merasa wah kalah jauh nih sama Bapak sama Mas Gary ini.
Jadi boleh ya intinya, walaupun tidak dengan penyakit, Ya, untuk gabung ke komunitas boleh terbuka. terbuka sekali. tapi ada catatan di sini dari saya. Nah, Kami ada 2 macam pertemuan, open dan close. Apabila open, silakan Anda masuk ke situ. Tapi untuk close meeting itu tidak. oke. Jadi ada Batasannya. batasan di sini. Jadi untuk yang O3 atau orang yang hidup dengan berita, Ada ya. juga. jadi misalkan kembali lagi kita kayak contohnya pasangan zero diskordan, yang satu berstatus yang satunya tidak. Tidak. Jadi boleh ikut bergabung karena seperti itu atau keluarganya. Hmm. Hanya saja kami tidak membuka statusnya. Oke. Jadi status teman-teman itu tetap terjaga. Terjaga. Kecuali apabila teman-teman menghendaki statusnya itu Di dibuka, open. diopenkan. Monggo, tidak apa-apa seperti itu. Oke. Jadi ya komunitas ini tidak hanya merangkul orang dengan penyakit HIV, Iya. tapi ternyata juga merangkul orang yang hidup berdampingan dengan HIV, HIV. seperti keluarganya, temannya, Ya. mungkin sampai pasangannya tadi Iya. ya. Oke. Dan kerahasiaannya tetap akan Terjaga sekali. terjaga. Tapi untuk orang yang ingin, yang tidak hidup berdampingan, tidak dengan HIV, ingin masuk ke komunitas juga akan terbuka Iya. Iya. untuk menjadi volunteer, relawan ataupun Ya. apa, tetap ya. Hanya saja itu tadi dia akan terlibat di open mic-nya, Ya, bukan di close mic-nya. tetap ada batasannya. Dan ada batasannya. Oke. Aduh, panjang kali, lebar kali, tinggi nih kalau kita bahas masalah ini ya. Terus pengendaliannya, pencegahannya, terutama dari komunitas sudah bergerak seperti apa? Untuk pengendaliannya, Ya, kalau biasanya kalau dari saya sendiri, ya, yang pertama apabila salah satu ada teman baru, hmm. proses notifikasi pasangan ini yang paling penting. Oke. Termasuk LSL, Pak Fos? Betul sekali. Ya seperti itu. Kalau LSL itu pasangannya Ada. dan sering ganti tidak Pak Fos kalau LSL? Kita balik lagi ke LSL, kita nanya. Ya sering ganti ada. Biarpun dia satu pasangan. Hmm. Kalau dia LDR. Oh, Nah, itu juga ada. Mungkin Gitu. sedikit menambahkan. Ini. Apabila satu dengan kasus reaktif di sini, dia sudah positif, Ya, kita melakukan proses edukasi perihal notifikasi pasangan, ya. dan dia mau open perihal pasangannya. Nah, di sini terkadang kita tidak menemukan pasangannya hanya satu orang, Nah, betul bisa sekali. sampai 10 orang. Iya, satu orang bisa. Aduh. Jadi istilahnya asesmennya itu bisa sampai 10 orang pasangannya. Dan yang 10 orang bisa. Jadi 20. Iya, betul. Jadi sebenarnya dari 10 itu tadi ya, dan ada juga sih begini ya. Jadi sebenarnya sih rekamannya cuma itu aja. Sebenarnya cuma itu aja. Iya. Cuma dia akan bergabung dengan circle-circle yang Yang lain. lain. Ya, seperti itu. Yang mengakibatkan circle-nya menjadi besar. Ya. Ya. Oke lah. Jadi 1 bisa jadi 10. 10 bisa 20. Ya. Seperti gunung es nanti. Iya. Ya, benar-benar. Jadi HIV itu kan kembali lagi Hmm. yang kelihatan kan cuma yang permukaan, yang di bawahnya ini loh. Pucuknya aja nih. Iya. Bawahnya masih luas. Iya. Jadi memang pengendalian dan pencegahannya kembali lagi ya dari komunitas tetap akan berperan ya. Iya. Selain mungkin nanti kami dari tenaga kesehatan memberikan terapi secara klinis, dari komunitas juga akan melakukan dukungan, pemantauan, support Iya. untuk penderita juga ya. Jadi lebih ke dukungan psikososialnya. Psikososial. Saya masih sebenarnya pengen mengulik masalah LSL Mas. Ya. LSL. Tadi kan 17 tahun ya. Iya betul. Boleh nggak sih saya tanya tanda-tandanya? Mungkin dokter sendiri nanti kalau kita jelaskan mungkin juga susah juga ya Mas Firman. Jadi mungkin gimana? Itu ada radarnya atau gimana? Iya. Semacam seperti itu dok.
Jadi kalau saya sendiri melihat, kalau dari diri saya pribadi melihat teman-teman ya, saya lebih karena saya terbiasa. Nah, Jadi terbiasa bergaul dengan teman-teman ASN. Jadi istilahnya tiba-tiba ya benar kayak ada semacam radar. radanya aja. Tapi kalau untuk orang awam biasanya juga Susah. susah. Jadi Kayak bukan dokter mungkin lihat ya biasa gitu, tapi nggak taunya soalnya dokter, Oh. ngerjain dokter. Kayak apa ini? Nggak, jadi bukan kode yang mungkin dia halo gitu bukan ya, tapi Ya. lebih Ya. kepada radar yang gimana, oh kayaknya bisa nih gitu ya, Iya, kayaknya sesama nih gitu ya. iya betul. Oh, Ya ini berbeda dok, dengan daerah lain. Mungkin ada daerah lain yang sudah menggunakan mengidentifikasikan kalau mereka itu LSL. Oh. Ada beberapa. contohnya mas, Contohnya pakai apa mas identitasnya? gampang sebenarnya. Kalau dulu tindik kanan apa kiri sih dulu? Dulu sini lo Kiri ya. kiri, Dulu ya. dulu kiri, Itu tanda. tanda dulu. Tapi Betul. sekarang tidak pasti toh. Pasti, Itu sudah nggak pasti. iya. Hanya saja kembali lagi mungkin ini agak panjang nanti. Jadi kembali lagi ke kebiasaannya zaman dulu, Iya. kata zaman dulu. Tapi kita nggak bisa mengakhiri untuk saat ini. Iya. Intinya seperti itu ya. Iya. Jadi jangan nanti teman-teman di luar lalu kelihatan orang mati di Kayak contoh ini dok, Bali nih, yang namanya Bali, atau di daerah lain, di Jogja, di kota-kota besar yang lain. Kota besar yang mungkin juga banyak nih ya. Ya banyak yang seperti itu. Jadi mereka sudah show up, jadi kayak tingkah laku, perilakunya sudah berbeda. Kelihatan juga. Laki-laki yang benar-benar straight sudah berbeda. Gerakannya, Iya. kode-kode tertentu mungkin. Saya masih mengejar nih angka password. Oke, kalau memang nggak bisa disampaikan, saya tidak akan memaksa Bang Mas. Nanti dokter penelusuran terus nanti. Iya, karena saya mencari tahu. Ya karena sebenarnya kalau dibilang bagus juga sih dok, karena itu nanti juga akan menentukan apabila dokter dapat satu Pasien. Iya. dokter bisa mengidentifikasi dia masuk dalam populasi yang mana. Iya. Oh, Oke. oke. Tapi mungkin ya itu tadi sih, ada untungnya tidak dibuka. Ya, Karena nanti akan memancing masalah baru. Saya Betul. ya. yang ingin. Nanti orang yang hanya ingin sekedar iseng atau mendiskriminasikan Nah, dan ya. menggunakan kode-kode ataupun tanda-tanda tersebut untuk melakukan hal yang tidak seharusnya seperti itu. Tapi kembali lagi ke perilaku sih. Perilakunya. Sama sih sebenarnya Bang Os. Saya Ya. sebagai dokter juga tahu nih orang yang sakit beneran atau yang pura-pura. seperti itu. Juga ada tandanya hanya radar lagi. Ini datang-datang udah kelihatan pura-pura sakit hanya untuk cari surat Surat. itu kita Iya. juga sudah mulai ada radarnya. Jadi Ya seperti itu loh. oke lah ya. LSL, HIV ternyata seseru ini ya kalau kita bahas. Panjang, Karena lebar. mungkin juga nggak akan ada habis. Betul. Ya. Kalau kita udah ketemu kedua kalinya ini yang kemarin aja nggak habis-habis, apalagi ini nanti kemana-mana ada habis-habis. Jadi Mas Gale, Bang Os, apakah boleh nanti kita dari Puskesmas dan khususnya nanti di podcast Iya. kita cantumkan nih kontak person untuk Silakan. Boleh silakan. boleh ya? Boleh. Nanti kita tulis di deskripsi di bawah ya. Nanti tidak bermaksud apa-apa, kita hanya ingin membantu mengenalkan komunitas ini. Iya. Agar apa? Agar teman-teman yang mungkin masih belum membuka diri, mungkin yang masih belum mendapatkan dukungan bisa dibantu oleh komunitas. Karena saya tahu peran dan fungsi komunitas ternyata luar biasa. Angkat topi berkali-kali itu saya. Tapi gini, karena setiap acara, setiap kegiatan pasti tidak lain membutuhkan dana. Mungkin takutnya nanti teman-teman yang akan gabung komunitas takut nih, jangan-jangan bayar, jangan-jangan ada tarikan yang mungkin memberatkan. Boleh nggak saya tanya? Boleh.
anggarannya dari mana komunitasnya? Kalau anggaran Ya. dari untuk di KDS itu sendiri, kami apabila berkegiatan biasanya memang ada donatur tetap ada. Oke. Donatur tetap sudah ada. Alhamdulillah. Dan ini dari komunitas juga. Jadi Oke. dari ODIP itu sendiri. Yang kedua, kami dari swadaya teman-teman, terserah mau berapapun. Apabila enggak juga enggak apa-apa, jadi kami tidak bermasalah. Oke. Yang penting kita bisa kumpul, kita bisa berkegiatan. Dan apabila, karena kemarin pertemuan yang mungkin jadi satu pertemuan yang besar nih untuk kami mengundang Bu Wahyu dari Dinas Kesehatan Ya. sama Pak Dedi, dan alhamdulillah beliau mau hadir juga dalam kumpulan ini. Jadi kalau dibilang gratis, ini ya pantas sih. Iya. Kalau itu sih enggak sih kemarin, jadi setiap teman-teman enggak, itu tadi kita tidak memaksakan. Iya. Jadi yang penting kamu kumpul. Oke. Oh ini. Iya. Seperti itu. Jadi saya sendiri biasanya kalau ini udah urusan pengurus. Kalian nggak usah mikir yang lain. Yang penting semua datang. Oke. Itu dari mungkin yang sesama ya, Ya. menderita, intinya tidak akan memaksakan. Ya. Tapi ternyata alhamdulillah sudah ada donatur. Ya. Dan boleh nggak nih, misal nih dari podcast ini nanti ada donatur yang ingin menyumbangkan rezekinya, mungkin tidak hanya berupa uang ya Bang Os ya, mungkin dengan alat pelindung yang mungkin akan bisa dimanfaatkan ya, ataupun dengan pendekatan yang lain, Terbuka sekali. tetap dengan CP yang Mas Kelin dan Bang Os. Siap. Oke, jadi untuk pemirsa dari rumah, bila mana mungkin teman-teman ingin menyalurkan rezekinya untuk komunitas yang ternyata cukup bermanfaat dan besar di kalangan penderita HIV, bisa melalui Mas Gali ataupun Bang Mas. Nanti CP-nya akan kita tulis di deskripsi ini. Terus pertanyaannya lagi nih sebenarnya, bagaimana caranya mengakses kelompok dukungan sebagainya? Untuk mengaksesnya kembali lagi bisa melalui langsung ke saya ataupun ke Mas Os. Jadi nggak perlu ribet-ribet cari sekretariat aja. Ya, jadi untuk sekretariat Ya. saya ada bertempatnya di Jalan Salamtrian di Madiun Kota Kota. Madiun. Untuk basecampnya di wilayah Madiun Selatan, jadi di wilayah kabupaten. Oh gitu ya. Hanya saja untuk pertemuan kita fleksibel nanti di mana. Oke, sip. Mungkin nanti kami dari bisnis masyarakat juga akan sedikit membantu untuk penderita baru bila mana memang ingin gabung ke komunitas. Misal dia tidak berani hubungi Mas Gali, hubungi Bang Os, nanti akan kita bantu. Jadi insya Allah dengan adanya pertemuan kali ini juga saya pribadi juga mungkin akan sebisanya akan mendukung dan mendorong komunitas ini akan lebih besar. Bukan penyakitnya yang lebih besar, tapi manfaatnya yang lebih besar. Ya kayak gitu ya. Halo Sobat Intan, sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena video setelah ini terpaksa tidak kami tayangkan. Namun, tetap tenang, podcast kali ini akan bersambung dengan pembahasan yang lebih menarik dan horor lagi. Sekali lagi, kami memohon maaf atas kendala yang terjadi. Dan jangan lupa terus pantengin podcast Mas SRD di channel YouTube Puskesmas Saradan.